Halo geng, balik lagi di Big Chok Channel. Video kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia gangster, dimana kita akan memaparkan kisah salah satu gangster Amerika tahun 70-an yang namanya cukup melegenda. Mereka adalah The Warriors, anak remaja 90 atau 2000-an, apalagi yang hobi main PS pasti nggak asing lagi dengan nama ini. Bercerita tentang 9 anggota geng yang diburu oleh hampir seluruh gangster dan polisi satu Amerika akibat dituduh melakukan penembakan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja masuk alur ceritanya. Berlatar waktu pada 1979 di Coney Island, Amerika Serikat. Sekumpulan anak muda dengan ciri khas rompi atau vest merah marunnya yang menamakan diri mereka The Warriors. Mereka berkumpul di sebuah stasiun kereta untuk menghadiri undangan perkumpulan geng sekota New York. Pertemuan itu merupakan jambore perdamaian yang masing-masing geng dilarang membawa senjata apapun kecuali cat semprot untuk menandai kehadiran mereka di sana. The Warrior pun berangkat dengan menumpang sebuah kereta. Selain The Warrior ini, diperlihatkan juga geng lain, diantaranya ada The Boopers, Hithead, The Savage Hunt, The Electric Eliminators, The Gladiator, dan masih banyak lagi geng lainnya yang OTW menuju Brooklyn menghadiri pertemuan akbar itu. Sesampainya The Warriors di lokasi pertemuan, ternyata sudah banyak geng lain hadir memenuhi tempat itu lebih dulu. Kurang lebih sekitar 60.000 anggota geng dari 9 delegasi. Acara kumpul-kumpul itu dikomandoi oleh seseorang bernama Cyrus, El Presidente dari geng-geng sekota New York, yang mengajak semua bersatu dalam damai dan melawan para polisi kota, sehingga setiap geng bisa menjalankan bisnisnya dengan leluasa di kawasan masing-masing. Di tengah euforia itu, diam-diam satuan polisi juga datang untuk memantau pertemuan tersebut. Di antara aliansi geng itu, ada satu geng yang bernama Drogus yang dipimpin oleh seseorang bernama Luther. Secara diam-diam, si Luther ini ternyata membawa sebuah revolver yang kemudian ia tembakkan ke arah Cyrus. Cyrus pun terjatuh dan berakhir di tempat. Kejadian itu membuat panik semua anggota pertemuan. Di sisi lain, Fox, anggota The Warriors, tak sengaja melihat Luther sebagai pelaku. Fox pun segera kabur setelah tahu bahwa Luther juga melihatnya. Di tengah chaos itu, pemimpin The Warriors bernama Cleon sempat memisahkan diri dari geng untuk menengok keadaan Cyrus. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Luther meneriaki Cleon sebagai pelaku insiden tadi. Luther menuduh The Warriors sebagai dalang penembakan. Seketika itu pula Cleon jadi sasaran empuk anak buah Cyrus. Sementara itu anggota The Warriors lainnya terus berlari dan bersembunyi dari kejaran polisi, tanpa mereka sadari bahwa Cleon tak bersama mereka. Sebelum lanjut, di titik ini semua anggota The Warrior tak ada yang tahu tentang nasib Cleon. Mereka juga tidak tahu bahwa mereka telah dituduh sebagai kambing hitam di balik insiden penembakan Cyrus. Karena banyaknya polisi di belakang mereka, The Warriors tak mungkin putar balik mencari Cleon. Salah seorang anggota bernama Swan menyuruh mereka untuk terus berjalan menuju stasiun, tapi anggota lain mengatakan bahwa tak mungkin mereka bisa pulang di saat polisi menjaga seluruh tempat, apalagi mereka harus menempuh jarak 5.500 mil menuju Coney Island. Swan pun kemudian bilang bahwa seandainya mereka semua terpencar, mereka harus bertemu kembali di stasiun Union Square agar bisa pulang bersama. Nah, mendengar hal itu, salah seorang anggota bernama Ajax terlihat kurang suka dengan gaya Swan yang sok ngatur, karena Ajax merasa dirinya lebih pantas sebagai pemimpin di saat tidak ada Cleon. Namun anggota lain malah lebih setuju jika Swan yang mengambil alih posisi Cleon sementara. Selanjutnya, Rembrandt melihat kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Mereka pun lanjut berjalan dengan meninggalkan tanda bahwa mereka pernah di tempat ini. Di tempat berbeda diadakan rapat di markas geng The Reefs setelah kepergian Cyrus, pemimpin mereka. Posisi Cyrus diambil oleh wakil ketua bernama Masai. Masai menginstruksi semua anggotanya agar menangkap The Warriors. Masai bahkan menyiarkan perintah penangkapan melalui saluran radio agar didengar seluruh geng lain di penjuru kota. Dan sialnya, para anggota The Warriors sendiri sama sekali tak tahu bahwa kini mereka merupakan target paling dicari di kota itu. Ketika mereka hampir sampai di stasiun kecil, tiba-tiba datang sekelompok geng bernama TBIC yang sedang ikut dalam perburuan The Warriors. The Warriors pun coba sembunyi, namun karena waktunya mepet dan kereta hampir tiba, mereka pun tidak punya banyak waktu dan mau tak mau harus keluar dari persembunyian. Sampai akhirnya ketahuan, The Warrior harus berlari kencang dengan diikuti sebuah minibus kelompok geng yang mengejarnya. Beruntungnya, The Warriors bisa segera masuk kereta yang tak lama kemudian melaju. Mereka pun terlihat kegirangan bisa lolos dari kejaran TBIC.
Namun kesenangan itu tak berlangsung lama ketika kereta tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena terdapat insiden kebakaran di stasiun berikutnya. The Warriors pun memutuskan keluar dari kereta dan lanjut berjalan kaki. Sementara itu di base campnya The Rogues atau gengnya Luther, teman-teman Luther merasa khawatir jika The Warriors akan buka mulut soal siapa pelaku penembakan Cyrus sebenarnya. Tapi Luther terlihat santai karena yakin The Warriors tak akan bisa lolos dari kejaran para gangster lain di kota. Sementara The Warrior yang sedang berjalan kaki, mereka tak sengaja memasuki daerah kekuasaan sebuah geng yang bernama The Orphans. Menurut informasi, mereka bukanlah sebuah geng dengan kekuatan yang besar. Swan pun memutuskan terus berjalan dan menemui pimpinan The Orphans yang bernama Paul. Paul menanyakan surat undangan atau izin melewati daerah otonomi mereka. Swan dan Fox pun menjelaskan bahwa mereka datang dengan damai dan hanya ingin numpang lewat karena kereta yang mereka tumpangi mengalami trouble. Tanpa disangka, Paul pun dengan mudah menerima alasan itu dan mengizinkan mereka untuk meneruskan perjalanan. Alih-alih urusan itu selesai, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Mercy. Entah siapa Mercy ini dan dari mana asal-usulnya. Mercy memanas-manasi Paul karena terkesan cupu di depan geng The Warrior. Cewek itu menyarankan Paul setidaknya untuk merampas satu rompi anggota The Warriors. Tentu saja The Warriors menolaknya karena bagaimanapun rompi itu adalah identitas paling berharga dari geng mereka. The Warriors pun kemudian pergi melanjutkan perjalanan, namun diam-diam Mercy mengikuti mereka dari belakang. The Warriors yang sadar bahwa mereka telah diikuti, mereka pun memakai siasat untuk menangkap Mercy. Di saat yang sama datang kembali Paul membawa lebih banyak pasukan yang siap melawan The Warriors. Menyadari kalah jumlah pasukan, Swan pun berinisiatif melemparkan molotov dan saat itu pula mereka ambil kesempatan untuk kabur. The Warriors pun berhasil kabur menuju sebuah kereta, namun tanpa disadari, Mercy malah ikut lari bersama mereka. Kembali pada Luther yang mendapat info bahwa The Warriors yang berhasil lolos dari kejaran para gangster lainnya. Hal itu membuat Luther geram dan ingin menangkap The Warriors dengan tangannya sendiri. Yap, balik lagi ke The Warriors. Ketika kereta hendak berhenti di stasiun berikutnya, mereka bertatapan dengan beberapa polisi yang sedang patroli. Terjadilah kembali adegan kejar-kejaran yang kini membuat beberapa anggota The Warriors terpisah. Nasib sial harus menimpa Fox yang tertangkap salah satu polisi. Fox pun memberi sedikit perlawanan dan naasnya ia harus terpental ke jalur rel, disusul dengan datangnya kereta yang melaju kencang. Anggota lain yaitu Vermin, Rembrandt, dan Cochise berhasil kabur ke dalam kereta tujuan Union Square, tempat di mana mereka semua akan berkumpul kembali setelah terpisah. 4 anggota lainnya yaitu Swan, Snow, Ajax, dan Cowboy. Saat mereka baru mau masuk area stasiun, mereka sudah dikepung oleh The Furies, sebuah geng yang berpenampilan ala pemain baseball. Lagi-lagi mereka berempat melesat kabur. Ajax, anggota The Warrior yang paling badung ini, sudah mulai muak terus-terusan berlari. Akhirnya Ajax berbalik dan memilih melawan geng yang mengejarnya. Melihat itu, Swan dan Snow pun mulai berani melawan dan membantu Ajax menumpangkan seluruh baseball boy itu. Di sisi lain, 3 anggota geng The Warriors, Vermin, Rembrandt, dan Cochise sudah tiba di Union Square. Mereka disambut dengan kehadiran para wanita cantik dari geng The Lizzies, sebuah geng yang memang seluruh anggotanya merupakan perempuan. 3 anggota The Warriors pun mendekat sambil menggoda mereka. Balik lagi pada Swan dan kawan-kawan, setelah menumbangkan The Furies, mereka pun lanjut berjalan. Namun ketika sampai di sebuah taman, Ajax melihat satu orang wanita sedang duduk kesepian. Ajax pun berniat mendekatinya sebentar dan menyuruh 3 temannya untuk berjalan lebih dulu. Saat Ajax mendekati wanita itu, tiba-tiba saja tangan Ajax diborgol karena ternyata wanita itu merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Snow dan Cowboy yang masih kepikiran dan memutuskan kembali untuk menjemput Ajax. Mereka melihat Ajax sudah dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Swan kembali bertemu dengan Mercy. Swan menanyakan soal Fox pada Mercy. Mercy pun bilang bahwa ia terakhir melihat Fox bergulat dengan seorang polisi di area stasiun. Swan yang berniat mencarinya, lagi-lagi sudah ada polisi nangkring di sana, dan keduanya pun lari menuju terowongan subway. Di tempat berbeda, Vermin, Rembrandt, dan Cochise, mereka yang harusnya menunggu di Union Square malah ikut ajakan The Lizzies menuju markas mereka. Di antara 3 anggota The Warriors, hanya Rembrandt yang merasakan firasat aneh pada cewek-cewek The Lizzies. Salah seorang anggota The Lizzies pun bilang bahwa The Warrior harus bertanggung jawab atas meninggalnya Cyrus. Rupanya The Warrior sengaja mereka jebak di tempat ini agar lebih mudah ditangkap.
Terjadilah keributan dan 3 anggota The Warriors pun harus susah payah meloloskan diri dan kembali menuju Union Square. Dari sinilah untuk pertama kalinya anak-anak The Warriors tahu alasan dibalik para gangster kota yang mengejar mereka. Snow dan Cowboy akhirnya telah sampai juga di Union Square, sementara Swan masih terpisah dan diikuti salah satu anggota geng The Punks. Ketika anggota The Warriors lain menyusulnya, Swan yang sadar sedang diikuti memberi kode pada anak-anak Warriors untuk berbaris masuk toilet dengan tujuan memancing geng The Punks agar mereka juga ikut masuk ke toilet itu. Di sanalah The Warriors mulai menghajar komplotan The Punks. Kita beralih ke markas geng The Reeves, di mana Masai, sang ketua baru, didatangi seseorang yang merupakan saksi kejadian di Brooklyn tempo hari. Orang itu pun mengatakan yang sebenarnya terjadi, bahwa bukan The Warriors melainkan Luther dari geng The Robust sebagai pelakunya. Setelah berhasil meringkus The Punks, The Warriors pun bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Coney Island. Mereka sangat terlihat keletihan dan istirahat di dalam kereta hingga pagi harinya. Sampai di Coney Island, ternyata urusan mereka belum selesai. Ada satu geng lagi yang mengikuti mereka, siapa lagi jika bukan Luther and the Gang. Swan CS pun memancing mereka ke tepi pantai. Singkat cerita, kedua geng itu pun saling berhadapan. Swan menantang Luther untuk single fight atau 1 lawan 1. Walaupun Luther memakai pistol, tapi ia kalah cepat oleh Swan yang hanya berbekal pisau dapur. Tak lama setelah itu, datanglah Masai dan geng The Reeves-nya. Masai pun menyampaikan permintaan maaf kepada The Warriors karena telah salah sangka. Ia juga memberi respect pada The Warriors dan mengakui The Warriors sebagai geng terbaik. Setelah itu, The Warriors pergi dengan damai, sementara Luther jadi santapan empuk para anggota The Reeves. Oke, begitulah ending perjalanan The Warriors, sebuah geng kecil yang berhasil lolos dari kejaran gangster-gangster besar atau kelas kakap Amerika. Sekian dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Ciao.